Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Kertayatnya. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Pendidikan, Prodi Seni Tari Keagamaan Hindu. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai pengertian dan juga jenis-jenis macam-macam barong yang ada di Bali khususnya. Jadi saya akan mengajak teman-teman semua agar mengetahui apa sih itu tari barong dan apa saja sih jenis-jenis tari barong di Bali. Karena tari barong itu sangatlah bervariasi, tidak hanya yang seperti kita lihat atau yang kita ketahui hanya barongket maupun barong landung, tetapi ternyata begitu banyak beragam variasi dan jenis-jenis dari barong itu sendiri yang berada di Bali. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa saja sih macam-macam ataupun jenis-jenis dari tari barong yang ada di Bali. Mari kita simak video ini bersama-sama dan saya harap kalian semua bisa mendapatkan manfaatnya, teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang teman-teman sudah tahu, barong Bali itu adalah salah satu yang diantaranya begitu banyak ragam seni pertunjukan yang ada di Bali. Barong itu merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan adanya topeng maupun kostum pada badan yang dapat dikenakan satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali ada begitu banyak jenis-jenis barong. Di antaranya yang seperti kita lihat atau sering kita lihat ada barongket, barong bangkung atau barong bangkal, barong landung, barong macan, ada juga barong gajah yang sangat langka, dan juga barong asu itu menyerupai anjing, itu juga sangat langka. Ada barong berutuk yaitu dari Trunyan, ada barong lembu, ada barong kedingkling, ada barong kambing, barong gagombrangan. Itu begitu banyak jenis-jenis barong yang ada di Bali. Begitu banyak jenis beragam varian atau variasi atau jenis-jenis itu begitu banyak yang ada di Bali. Jadi saya akan mengajak kalian semua untuk mengetahui apa saja sih, dan jenis-jenis itu akan saya berikan kepada kalian supaya teman-teman juga bisa tahu ternyata kita di Bali ini punya banyak begitu macam jenis pertunjukan. Di kesenian barong itu sendiri kita memiliki banyak jenis-jenisnya. Jadi saya akan mengajak teman-teman mengetahui jenis-jenis tari barong itu. Yang pertama ada barongket, adalah tari barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Teman-teman pasti tahu yang namanya barongket ini. Barong ini juga memiliki pemendaharaan gerak tari yang paling lengkap atau kompleks. Kalau kita lihat dari wujudnya, barongket ini merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan juga naga. Dari badan barongket ini sering kita jumpai yaitu dengan dihiasi dengan kulit-kulit yang berukiran rumit, tatahan-tatahan nikel, dan banyak menggunakan kaca-kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu jika kita ibaratkan adalah sebagai permata yang tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya, jadi bisa memukau mata begitu. Jadi bulu barongket ini terbuat dari kombinasi, ada yang menggunakan terasok, ada yang menggunakan serat gini, yang baru itu ada serat sintetis dari plastik, ada juga yang dari rambut asli ya seperti rambut kambing, dan juga ada dari sutra juga ada. Jadi barongket ini ditarikan oleh dua orang penari yang disebut juru bapang. Ya, juru bapang. Jadi juru bapang yang di depan menarikan bagian kepala, yang kedua itu juru bapang yang di belakang ke menarikan ekor. Jadi biasanya barongket ini ditarikan berpasangan. Jadi biasanya kalau barongket sudah pasti memiliki iringan, yaitu biasanya barongket ini diiringi dengan gamelan semar pengulingan ataupun gong kebiar juga bisa. Jadi seperti yang kita tahu, barongket ini melambangkan kebajikan,
kebaikan. Jadi lawan dari barongket ini adalah rangda. Jadi rangda itu menyimbolkan sebagai kejahatan. Jadi antara barongket dan juga rangda ini diibaratkan seperti yin yang, atau di Bali itu ada istilah Sowobineda, artinya keselarasan antara baik dan buruk tidak pernah lepas, artinya baik dan buruk itu kekal. Itu yang dimaksud dari Sowobineda. Jadi dua hal, yaitu baik dan buruk, yang saling terikat, tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah hilang. Jadi itu bersifat kekal. Jadi itu adalah penjelasan dari barongket. Biasanya diiringi dengan gamelan semak pengulingan ataupun gamelan gongkebian. Biasanya kan yang kita tahu itu iringan itu nama tabunya pededak bebarongan, ya, pededak barong. Jadi seperti itu penjelasan barongket. Yang kedua, di Bali itu ada barong bangkung atau barong bangkal. Adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali itu babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan kalau yang betina itu dinamakan bangkung. Jadi itu sebabnya barong jenis ini disebut juga dengan barong bangkung begitu. Biasanya barong bangkal atau barong bangkung ini dipentaskan dengan cara ngelawang atau ngelelawang, yaitu menari dari satu pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan oleh anak-anak atau kramo-kramo desa. Jadi ini bisa mengikatkan ikatan persaudaraan juga. Jadi kita keliling desa begitu, membawa barong, membawa iringan musiknya, gamelan keliling desa begitu. Barong ini juga ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan. Tetapi ada juga barong bangkung atau barong bangkal yang disakralkan atau dipingitkan di sungsung begitu. Diangkat menjadi sesunan di pura-pura begitu. Jadi kalau barong bangkung yang bersifat sakral itu jarang dan terkadang tidak boleh sembarang orang memakainya atau menarikannya karena bersifat sakral dan juga magis begitu. Beda dengan barong bangkal yang ada di rumah-rumah. Ya, kalau yang di rumah-rumah itu kan biasa digunakan untuk keliling desa seperti ngelawang itu tadi. Jadi perbedaannya sangat berbeda banget ya, dari yang profan maupun yang sakral. Kalau yang sakral itu hanya beberapa orang pilihan saja yang boleh menarikannya seperti itu. Karena melalui banyak proses ritual keagamaan untuk menarikan atau menyolahkan barong bangkal atau barong bangkung yang sudah disungsung oleh kramo desa atau kramo pura tersebut. Begitu pengertian dari barong bangkung. Next kita lanjut. Tiga, ada barong landung. Jadi barong landung ini ditarikan oleh satu orang dengan sebuah lubang yang ada di perut itu. Perut barong itu ada lubang sebagai celah pandangan sang penari. Jadi di beberapa tempat di Bali juga ada beberapa barong landung yang tidak sepasang atau dua saja, tetapi banyak ada barong landung diberikan peran seperti mantri atau raja, ada galuh, permaisuri ataupun limbur, ada juga barong landung yang cupak. Jadi begitu banyak macam-macam barong landung itu sendiri, tidak hanya dua saja. Dan biasanya musik pengiring dari tarian barong landung ini adalah gamelan batel atau tetamburan juga, sama seperti barong bangkung. Selanjutnya ada namanya itu barong macan. Barong ini menyerupai seekor harimau. Jenis barong ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Bali karena pementasan barong ini sama dengan barong bangkal, yakni ngelawang berkeliling desa. Tetapi ada kalanya pementasan barong ini dilengkapi dengan drama tari semacam arje. Arje itu adalah opera tradisional Bali. Barong macan juga ditarikan oleh dua penari, juru bapang di depan dan juga di belakang, di kepala dan juga di ekor gitu. Dengan iringan musik gamelan batel atau tetamburan, sama seperti barong bangkung dan juga sama seperti barong landung. Tetapi ada juga barong macan ini dibagi dua, profan dan juga sakral. Seperti penjelasan sama tadi, profan digunakan untuk keliling-keliling desa,
untuk membersihkan desa dari hal-hal negatif. Kalau yang sakral pun juga sama sebenarnya, sebagai sungsungan pura, sungsungan desa, disungsung begitu banyak orang, dihormati oleh banyak umat karena akan kesaktian dan juga kesidiannya. Jadi orang Bali itu selalu bakti kepada Tuhan gitu. Selalu. Baik, kita langsung lanjut ke barong selanjutnya. Selanjutnya ada barong kedingkling atau juga disebut dengan barong belas-belasan gitu ya, belas-belasan. Ada juga yang menyebutkan barong ini barong nong-nongkling. Jadi secara bentuk barong jenis ini berbeda jauh dengan barong jenis-jenis lainnya. Karena barong ini lebih menyerupai kostum topeng yang masing-masing karakternya itu ditarikan oleh satu orang. Jadi barong nong-nongkling ini, barong nong-nongkling atau kedingkling mengambil tokoh-tokoh dalam wayang wong atau Ramayana. Saat menari pun, cerita yang dibawakan atau yang dilakoninya pun adalah lakon cuplikan-cuplikan dari cerita-cerita epos Ramayana, terutama pada adegan perangnya. Pementasan barong ini atau barong kedingkling ini biasanya dilakukan dengan ngelawang dari desa-desa atau ke rumah-rumah berkeliling desa juga, tetapi ada juga yang menarikannya di pura sebagai sungsungan umat begitu. Untuk kostum barong kedingkling sendiri biasanya menggunakan seperti bulu parasok seperti itu ya. Jadi nanti ada fotonya, saya berikan cuplikannya. Juga barong kedingkling ini diiringi dengan gamelan bebonangan atau batel, namun dilengkapi dengan reong begitu. Itu namanya bebonangan. Barong kedingkling ini banyak terdapat di daerah Gianyar, Bangli dan juga Kelungkung. Barong kedingkling juga termasuk barong yang langka karena jarang kita temui, jarang sering kita ketemui barong kedingkling ini. Jadi sangat langka, hanya ada di beberapa desa saja ada barong kedingkling ini. Jenis-jenis barong selanjutnya ada barong gajah. Tentu saja barong ini menyerupai seekor gajah. Dan juga barong ini ditarikan oleh dua orang karena barong ini termasuk jenis yang langka dan juga dikeramatkan oleh masyarakat Bali. Jadi masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekalipun waktu pada saat-saat khusus barong ini dipentaskannya secara ngelawang dari pintu ke pintu berkeliling desa dengan iringan gamelan batel atau tetamburan. Jadi barong gajah ini bisa kita temui di daerah Gianyar, Tabanan, Badung maupun di Bangli. Jadi ini termasuk barong yang sangat langka juga selain barong nonongkling tadi. Jadi yang selanjutnya juga ada barong asu. Jadi barong asu ini menyerupai seekor anjing. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang sangat langka. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung. Jadi barong asu ini cuma ada di desa yang ada di Tabanan maupun di Badung. Biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau ngelawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan batel ataupun tetamburan. Terkadang juga dengan beli ganjur. Jadi dari barong gajah, barong nonongkling ataupun barong asu juga ada yang profan maupun yang disakralkan. Karena ini bersifat langka, sudah pasti ini bersifat sakral karena kalau kita lihat tadi penjelasan saya tadi itu pasti mengapa disebut langka karena pementasannya ini jarang dan juga langkanya itu karena jarang dipentaskan. Jadi hanya pada hari-hari tertentu saja barong asu maupun barong gajah ini ditarikan. Makanya bisa disebut langka karena memang jarang dipentaskan. Yang terakhir saya punya barong berutuk. Jadi barong berutuk juga termasuk jenis tarian yang langka yang hanya ditarikan pada saat-saat hari tertentu atau khusus. Jadi barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis-jenis barong yang lain. Jadi topeng dari barong berutuk ini terbuat dari batok kelapa dan juga kostumnya pun terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Barong ini melambangkan makhluk-makhluk suci yaitu para pengiring
atau pengikut dari Ida Ratu Pancering Jagat yang berstana di Pura Pancering Jagat, Desa Trunyan. Jadi tari Barong Brutuk ini hanya ada di Desa Trunyan, makanya bisa dikatakan langka, dan juga tariannya pun ditarikan dalam pada waktu tertentu, jadi tidak sering, makanya dikatakan langka. Penarinya ini adalah para remaja, muda-mudi yang sudah disucikan dengan begitu banyak rentetan ritual upacara yang masing-masing pada tarian ini membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Jadi tarian ini itu kostumnya sudah keras, tampalnya itu atau topengnya menggunakan batok kelapa dan juga membawa pecut. Jadi berkeliling pura itu memecut begitu, memecut orang maupun memecut pura itu sendiri ya. Jadi seperti menari membawa pecut begitu. Jadi diiringi dengan tari Brutuk ini diiringi dengan gamelan Beli Ganjur, dan seperti yang saya katakan tadi, tari Barong Brutuk ini hanya ada di Desa Trunyan di Bangli. Jadi makanya bisa kita katakan langka karena tarian ini juga hanya ada di satu desa saja, Desa Trunyan, dan juga ditarikannya pun tidak sering begitu, jadi jarang. Jadi sangat susah kita temui karena memiliki waktu-waktu tertentu saja dapat ditarikan Barong Brutuk ini. Jadi itu sudah banyak sekali jenis-jenis dari barong yang sudah saya jelaskan. Ternyata begitu banyak jenis-jenis barong yang kita punya di Bali, begitu banyak seni pertunjukan yang kita punya di Bali, apalagi khususnya di barong. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada barong ket, barong bangkung atau barong bangkal, ada barong landung, barong macan, barong nong-nongkling atau kedingkling, ada barong barong gajah, barong asu, dan juga Barong Brutuk ini ya. Jadi begitu banyak ada jenis-jenis tarian barong ya, seni pertunjukan barong yang ada di Bali. Kita begitu banyak memiliki kekayaan budaya maupun kekayaan seni yang ada di Bali ini, kita harus patut lestarikan dan juga jaga. Jadi kita sebagai anak muda, generasi bangsa, generasi muda yang baik dan juga cinta akan budayanya, harus terus mengajarkan seni, budaya, kesenian yang adiluhur ini di Bali khususnya, melalui dengan kita bisa dengan cara melakoni ataupun juga memberi support kepada sang pelakon-pelakon atau tokoh-tokoh dari seniman ini begitu. Jadi dengan memberikan support atau memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh seniman, kita juga ikut turut membantu dalam pelestarian budaya kesenian yang ada di Bali pada khususnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis tarian barong yang ada di Bali. Ternyata banyak sekali ya, ada barong-barong, jenis pertunjukan barong di Bali itu begitu banyak ternyata. Baik, akhir kata supaya tidak terlalu panjang juga, jika ada kesalahan dalam video, dalam penjelasan maupun pemaparan saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.